نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh penulis yaitu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala bahwasannya para ulama silang pendapat terkait dengan hukum tamattu pada ibadah haji. Fal-khulasah ada dua pendapat, atau kalau mau dikatakan juga ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Al-Imam Ibn Hazm serta Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahkan diriwayatkan di salah satu pendapat dari pendapat Al-Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwasannya al-mut'ah atau tamattu hukumnya wajib. Bahkan Imam Ahmad atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan anna man tafa bil bait wa sa'a faqad halla wa illam yanwi dzalik. Sungguh orang yang telah tawaf di Ka'bah dan sa'i maka dia sudah dianggap tahallul meskipun tidak ada niat untuk tahallul. Maknanya orang yang berniat dari awal untuk berhaji kemudian dia datang ke Mekah walaupun niat awalnya haji, maka langsung otomatis berubah menjadi umroh untuk naik ke derajat tamattu. Namun di sana ada pendapat yang lain, itu pendapat jumhur. Kalau mau dikatakan itu pendapat jumhur, mereka mengatakan tamattu itu tidak wajib, namun hanya afdol bagi orang yang tidak membawa hewan haji, maka yang afdol baginya tamattu, dan bagi orang yang membawa hewan haji, maka yang afdol baginya qiran. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, yang beliau mengatakan alil fatwa al-an. Ini juga fatwa para ulama yang ada di zaman sekarang. Jadi fal-khulasah, perkara yang ma'ruf di kalangan para ulama di zaman sekarang, bahwasannya tamattu bukanlah perkara yang wajib, namun perkara yang afdholiyah, perkara yang mustahab. Ini kesimpulan. Kemudian kita lanjutkan di halaman 21. Jelas difahami ya. Jadi kalau mau disimpulkan, kesimpulan seperti ini. Bagi orang yang berhaji dalam satu safar, kalau mau diklasifikasi haji itu terbagi menjadi dua. Ada satu safar, haji dan umroh dalam satu safar. Ada haji dan umroh terpisah, umroh tersendiri, haji tersendiri. Kalau dia pengen haji tersendiri, kata para ulama yang afdal adalah ifrad. Misalkan gini, Dr. Vicky, antum ingin berangkat haji tahun 2027 dan inginnya antum haji saja, maka yang afdal antum niatkan haji. Tapi kalau dalam satu safar tersebut antum ada keinginan untuk menggabungkan antara haji dan umroh dalam satu safar,
Apabila ada keinginan untuk menggabungkan antara haji dan umroh dalam satu safar, kesimpulannya ada dua keadaan. Keadaan pertama, antum bawa hewan hadiu dari tempat mukim. Misalnya bawa dari Indonesia atau bawa dari Madinah menuju Mekah. Kalau bawa hewan hadiu dari tempat mukim, fal khulasa, kesimpulannya yang afdol bagi dia adalah hajinya haji qiran. Haji qiran. Kondisi kedua, tidak bawa hewan hadiu. Tidak bawa hewan hadiu. Dalam artian ingin menggabungkan antara haji dan umroh dan tidak bawa hewan hadiu. Maka khulasa kesimpulannya yang afdol adalah tamattu. Itulah kesimpulannya tadi. Walaupun di sana ada yang mengatakan bagi orang yang tidak bawa hewan hadiu, maka wajib bagi dia untuk haji dengan haji tamattu. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berpendapat wajibnya haji tamattu itu wajib. Demikian juga Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Kemudian kata penulis buku ini, yaitu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi, beliau mengatakan qaulu di halaman 21, wa kanu ya'tamiruna fi Rajab wa ya'tamiruna aidan fi ghairihi. Dulu mereka, siapa? Quraisy, orang-orang Arab, melakukan umrah di bulan Rajab, dan mereka juga umrah pada selain bulan Rajab. Yaitu anna Quraisyan kanu ya'tamirun fi syahri Rajab wa fi ghairihi. Maknanya dulu Quraisy mereka umrah di bulan Rajab dan juga di selain bulan Rajab. Fayakununa bihadza khassu al-umrata bisafarin wal hajj bisafarin. Kalau seperti ini kondisi mereka mengkhususkan umroh dengan satu safar, haji dengan satu safar. Dalam artian beda. Umroh mereka di Rajab, hajinya di Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Ini Quraisy waktu itu. Kenapa mereka umrohnya di bulan Rajab? Apa yang mendasari mereka? Kenapa mereka umrohnya di bulan Rajab, tidak di bulan Zulhijjah? Apa alasannya, Wandi? Karena termasuk kepercayaan mereka bahwasanya itu adalah pelanggaran. Ya, karena mereka meyakini bahwasanya tidak boleh umroh itu di bulan Zulhijjah. Makanya dalam hadis antum perhatikan yang kita baca sebelumnya, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk umroh di bulan Zulhijjah ketika haji. Kenapa? Karena mereka berpandangan itu tidak boleh ibadahnya umrohnya di bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jelas? Untuk lihat di halaman 18. Annahum kanu fil jahiliyah yarawna anna al-umrah la tajuzu fi ashhuril hajj. Sehingga berat bagi mereka pada waktu itu. Mereka kan komplain ketika Rasul memerintahkan mereka untuk tamattu, umroh saja di bulan Zulhijjah pada waktu itu. Rasul masuk kota Mekah tanggal berapa? Tanggal 4 Zulhijjah. Rasul mengatakan kepada para sahabat apa? Bagi-bagi yang tidak bawa hewan hadiu, sudah jadikan hajinya menjadi umroh. Berat bagi para sahabat ketika itu, karena mereka punya kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Di masa jahiliyah, orang-orang ketika haji, mereka tidak mau hajinya di bulan-bulan
haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jelas? Bahkan mereka anggap itu apa? Min afjaril fujur. Jelas? Kata Abdullah bin Abbas, kanu yarawna anna al-umrah fi ashhuril hajj min afjaril fujur fil ardi. Mereka menganggap umroh di bulan haji itu termasuk kefajiran yang paling fajir, kejahatan yang paling jahat di muka bumi. Wa yaj'aluna al-muharram safaran. Dan mereka suka mengganti bulan Muharram menjadi bulan Safar. Ini namanya apa? An-nasi. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Jelas? Nah, sehingga mereka umrohnya di bulan apa? Rajab. Hajinya di bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy jahiliyah pada waktu itu. Jelas? Kemudian sampai di sini jelas paham apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah? Mereka umrohnya di bulan Rajab. Kemudian hajinya di bulan haji. Berarti umroh dan haji terpisah. Kemudian kata Syekh, amma fil Islam fa Ibnu Umar lamma su'ila kam ya'tamara Rasulullah SAW. Adapun dalam Islam, Ibnu Umar tatkala ditanya berapa kali umrohnya Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar ditanya berapa kali sih umrohnya Nabi SAW itu? Faqala arba'an. Kata Abdullah bin Umar, 4 kali. Ihdahunna fi Rajab. Di antaranya di bulan Rajab. Jelas? Lihat Abdullah bin Umar yusbit umratan Nabi SAW fi Rajab. Jelas? Titik sampai sini antum paham. Abdullah bin Umar menetapkan umrohnya Nabi SAW di bulan apa? Rajab. Ada berapa kali umrohnya Nabi SAW? Ada 4 kali ya. Ingat baik-baik. Nabi SAW itu umroh selama hidup beliau ada 4 kali. Yang pertama umroh di Sulhul Hudaybiyah. Beliau ingin umroh tahun ke-6 Hijriah. Namun sampai wilayah Hudaybiyah beliau dicegah oleh Quraisy sehingga beliau tidak bisa masuk ke Mekah. Beliau tahallul ketika itu di situ. Umroh yang pertama. Umroh kedua tahun berapa? Tahun ke-7 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Semuanya di bulan Dzulqa'dah ya. Yang ketiga umroh kapan? Umroh Ji'rana. Umroh Ji'rana. Yang keempat apa? Umroh ketika haji wada. Kita baca di sini. Fa'ankarat alaihi Aisyatu radhiyallahu anha. Faqalat. Lalu pernyataan Abdullah bin Umar itu diingkari oleh Aisyah. Aisyah mengatakan, yarhamullahu Aba Abdurrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman di sini? Abdullah ibnu Umar. Kata Aisyah, ma'tamara umratan illa wa huwa syahiduhu. Tidaklah Rasul berumrah melainkan Abdullah bin Umar, yaitu Abu Abdurrahman ini tadi, menyaksikannya. Maksudnya apa? Ikut bersama Rasul. Wa ma'tamara fi Rajab. Rasul nggak pernah umrah di bulan Rajab, sama sekali nggak pernah. Wadih, jelas? Faham antum sampai sini? Ada pengingkaran dari Aisyah atas ucapan Abdullah bin Umar, yang Abdullah bin Umar mengatakan Rasul umrah sebanyak 4 kali, diantaranya di bulan Rajab. Kata Aisyah, tidak ada. Justru Abdullah bin Umar itu senantiasa ikut bersama Nabi SAW. Apa yang diinginkan oleh Aisyah? Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, turidu radhiyallahu anha annahu nasiya. Yang dimaksudkan oleh Aisyah bahwasanya Abdullah bin Umar telah lupa. Faham? Nah, ini masuk bab apa kalau dalam ilmu mustalah? Masuk dalam bab man haddatsa wa nasiya. Kadang ada orang tuh nyampaikan ilmu tapi dia lupa. Abdullah bin Umar nyaksikan, ikut tapi dia lupa. Ya. Antum misalkan
pasang pelapon. Namanya Panca, udah Rizal, siapa gitu. Itu tukang yang ngerjainnya. Antum menyaksikan. Namun mungkin antum cerita sama orang lain. Nah, dia ingat nama-nama tukang tersebut. Dalam jangka waktu antum mengatakan tukang itu adalah Pak Slamet, tukang pelapon. Wandi mengatakan tukangnya adalah namanya Slamet alias Abdul Salam. Kata orang tersebut, tidak. Tukang itu bukan Abdul Salam, bukan Pak Slamet. Nama tukangnya adalah ini. Justru ketika itu pengerjaannya Wandi ada di Darul Hadis belajar. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'tamara illa wa huwa ma'ahu. Rasulullah SAW tidaklah berumrah melainkan Abdullah bin Umar senantiasa selalu bersama Rasul. Berarti berapa? 4 kali umrohnya Nabi SAW itu Abdullah bin Umar ikut. Lakinnahu ma'tamara fi Rajab. Akan tetapi tidak pernah itu Rasul umrohnya di bulan Rajab. Innama umaruhu, itu bacanya umaruhu, jamak dari umroh, Umar. Bukan nama orang ini ya. Innama umaruhu, sesungguhnya umrohnya Rasul itu kulluha tauhid fi Dzulqa'dah, semuanya di bulan Dzulqa'dah. Jelas? Pernyataan Aisyah ini yang mengatakan Rasul tidak pernah umrah di bulan Rajab, wa hakadha Anasun yuwafiqu Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga Anas mencocoki ucapan Aisyah. Maksudnya apa? Pernyataan Aisyah yang mengatakan atau mengingkari Rasul tidak pernah umrah di bulan Rajab itu dikuatkan juga oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Fa innahu lamma su'ila, karena tatkala Anas ditanya, kam ya'tamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala arba'un. Anas ditanya berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah? Berapa kali umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya ada 4. Jelas? Umratul Hudaybiyah fi Dzulqa'dah, haitsu wasaddahul musyrikun. Ini umrah yang pertama. Umrah kapan? Umrah pada Hudaybiyah. Jadi Nabi pada tahun ke-6 berangkat bersama para sahabat ingin umrah. Tapi sampai di wilayah Hudaybiyah, beliau dihalangi oleh Quraisy, tidak boleh masuk ke wilayah Mekah. Jadi beliau tidak bisa masuk ke wilayah Mekah. Beliau sudah niat umrah, terhalangi seperti itu. Dan dianggap sempurna umrahnya, pahalanya sempurna. Yang kedua, wa umratun minal am al-muqbil. Umrah Hudaybiyah tahun berapa itu? Ke-6 Hijriyah. Wa umratun minal amil muqbil fi Dzulqa'dah haitsu salahahum. Dan tahun ke depan Rasul umrah lagi. Ya. Di bulan Dzulqa'dah tatkala beliau terjadi musalahah. Musalahah itu perdamaian dengan kaum musyrikin. Yang ketiga, umratul Ji'ranah. Umrah di Ji'ranah. Id qasama ghanimatan urahu Hunainin. Ketika Rasul membagi ghanimah yang aku kira itu adalah Hunain. Maksudnya apa? Menurutku adalah Hunain. Maksudnya ghanimah perang Hunain. Yang keempat kapan? Umrah ketika haji wada. Ini diingat-ingat fawaid seperti ini. Ya. Ini kalau mutawif harus, ya, tour leader umroh ya harus bisa seperti ini tadi. Ibnu Umar wahimah, keliru fi dzalik, dalam hal tersebut. Fa syahrul Rajab la yukhassu Rajabun bi syai'in minal ibadat. Bulan Rajab itu, ya, tidak dikhususkan dengan sesuatu apapun dari ibadah. Wa takhsisuhu bi syai'in minal ibadat bid'atun. Mengkhususkan bulan Rajab dengan sesuatu apapun dari ibadah itu adalah kebid'ahan. Li'anna Rajab ka ghairihi, karena Rajab itu sama seperti bulan lain.
Rajab itu terletak sebelum bulan apa? Sunan. Sebelum bulan Sya'ban. Setelah bulan apa? Abdul Razak, Rajab. Nah, ini bulan Hijriyah ini yang antum tidak hafal ya. Hafal bulan Hijriyah. Hah? Coba itu awal tahun apa? Muharram. Kemudian Safar. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gampang kan? Gampang, ya. Jadi setelah Safar, jadi Muharram yang pertama, kedua Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian kata beliau, di anna Rajab ka ghairihi wa salatul raghaib hiya salatu itsnatai asyara rak'atan fi awwali khamisin min syahri Rajab lailatul jum'ah wa ghairu tsabita. Kata Syekh Abdul Razak, demikian juga salat raghaib, yaitu salat 12 rakaat di awal Kamis bulan Rajab, tepatnya malam Jumat, itu ghairu tsabita, tidak sahih hadisnya. Wa kadzalika aidan salat fi wasati syahr tusamma salat Daud. Demikian juga salat di tengah-tengah bulan Rajab disebut dengan istilah salat Daud. Fa hadhi minal bid'ah, ini juga termasuk kebid'ahan. Wa kadzalika ihya'u lailatul mi'raj, lailatus sabi' wal 20. Demikian juga menghidupkan malam al-mi'raj, lailatus sabi' wal 20, yaitu malam 27. Innama syahrul Rajab ka ghairihi, bulan Rajab itu sama seperti bulan lain. Fatushra'u fihi salatul duha wa fi ghairihi, disyariatkan di bulan Rajab salat duha, pada bulan lain juga disyariatkan. Wa tushra'u salatul lail fi Rajab wa fi ghairihi, demikian juga salat malam disyariatkan di bulan Rajab, pada bulan lain juga disyariatkan. Wa yushra'u siyamu ayyamil bid fi Rajab wa fi ghairihi, puasa ayyamul bid di bulan Rajab, di bulan lain juga disyariatkan. Wa yushra'u siyamul itsnain wal khamis fi Rajab wa fi ghairihi, demikian juga puasa Senin Kamis. Innama huwa minal ashhur al-hurum allati yajibu ta'zimuha wal bu'du fiha 'anil muharramat wal kaba'ir aktsar min ghairiha. Namun bulan Rajab adalah termasuk bagian dari bulan-bulan haram yang wajib dimuliakan dan wajib untuk menjauhi perkara-perkara yang haram serta dosa-dosa besar di bulan tersebut. Kemudian kata beliau, qauluhu, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajj idza atal miqat ay yuhrima bil umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang berhaji tatkala mendatangi miqat agar berihram dengan umrahnya tadi. Wal ihram minal miqat wal wajibul awwal laha. Ihram dari miqat ini adalah kewajiban yang pertama bagi manasik haji atau umrah. Ingat yang pertama kewajibannya apa? Ihram di miqat. Sebelum mana lanjutkan, rukun umrah itu apa saja sih? Rukun umrah yang disebutkan Syekh Abdul Razak Ar-Rajihi. Ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Ya, rukun umrah. Anak tanya rukun umrah ya, bukan rukun haji. Kalau ihram di miqat wajib. Bedakan ya, bedakan antara ihram, apa ihram itu? Niatul dukhul fin nusuk. Bedakan niat umrah sama niatul dukhul ya. Beda. Ihram adalah niatul dukhul, niat masuk ke ibadah. Antum berniat di hati dengan niatan untuk masuk ke ibadah umrah, masuk ke ibadah nusuknya antum. Itulah disebut dengan ihram. Tapi kalau antum semata-mata niat umrah, belum ada niat dukhul, itu tidak teranggap. Faham? Sebagian orang dia bilang gini, orang itu kalau dia berangkat umrah, naik pesawat, landing di Jeddah, harus dia berihram. Katanya, harus berihram. Kenapa? Karena dia melintas miqat.
Kita jawab, kita katakan tidak harus. Kalau niatnya ke Madinah dan dia niat dukhulnya nanti ingin di Madinah, maka pada saat dia melintas miqat Yalamlam, landing di Jeddah, itu tidak harus. Kenapa? Karena niatnya tadi adalah niat umroh, belum niat dukhulnya. Sehingga para ulama menyebutkan orang umroh itu ada dua niat pada dia. Yang pertama niat iradah, yang kedua niatul azm, aqdun niyah fil qalbi li ada'il manasik. Nah yang kedua inilah niat yang menyebabkan dia masuk gitu. Anak mau tanya sama antum berjalan dari rumah menuju masjid, ada niat namanya niat untuk sholat. Teranggap niatnya antum kapan? Ketika mau takbir. Faham? Kalau seandainya antum berniat dari rumah mau menuju ke Darul Hadits, mau sholat, belum masuk masjid, antum tiba-tiba ke pasar. Faham? Antum sudah masuk dalam ibadah sholat belum? Belum. Faham? Qauluhu, jadi antum faham tadi ya? Ada niat untuk umroh, ada niat untuk masuk ke ibadahnya. Yang wajib itu adalah, yang rukun adalah niat untuk masuk ke ibadah umrohnya atau ibadah hajinya tadi. Itu hukumnya rukun. Adapun niatnya di miqat, itu hukumnya wajib. Qauluhu fa idza wasala ila Makkah tawafa bil bait. Kalau dia sudah sampai ke Makkah, dia tawaf di Ka'bah. Ingat ya ikhwan, lafaz Makkah jangan dikasih alif lam. Ya. Min babil faedah, Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amrani rahimahullah, beliau cerita ada riwayat orang di Sihhati ya. Ditanyakan kepada beliau, ada orang ingin umroh, bilang ke beliau, Syekh, anakku katanya pengen umroh ilal Makkah, hal turid syai', ana uridul umroh ilal Makkah thumma ilal Madinah thumma ila Madinah ya. Uridul umroh ilal Makkah thumma ila Madinah. Bahasa kitanya, antum pengen oleh-oleh enggak gitu. Kata Syekh, uridu minka an turji al min al Makkah ila al Madinah. Aku ingin kau balikkan alif lam dari Mekah ke Madinah, itu saja cukup. Kenapa? Karena lafaz Mekah tidak menggunakan tidak ada istilah al Makkah. Ya, enggak. Kalau Madinah yang dimaksud kota Madinah, dia menggunakan lafaz al Madinah. Fa idza wasala ila Makkah tawafa bil bait. Kalau sudah sampai di Mekah, dia tawaf. Wa tawaf bil bait sab'atu asywat wa huwa ruknus tsani. Tawaf di Ka'bah sebanyak 7 putaran, itu rukun yang kedua. Wal awwal niyatul ihram. Rukun yang pertama apa? Niat ihram. Beda ya, niat ihram sama niat ihram di miqat. Niat ihram hukumnya rukun, niat ihram di miqat hukumnya wajib. Qauluhu wasa'yu baina Safa wal Marwah huwa ruknus tsalits. Sa'i antara Safa dan Marwah itu rukun yang ketiga. Wa qauluhu wa halaqa wa qassara wa huwa al-wajibu tsani laha tsumma halla. Dia menggunduli atau dia pendeki itu kewajiban yang kedua. Kemudian dia halal. Jelas? Nah ini terkait dengan umroh tadi. Jelas? Tapi yang sisanya insyaallah kita lanjutkan besok ya.